Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Arumdu Cahyanti dengan NIM 243141035 kelas PKMI 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja pembelajaran mendalam. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum sih apa itu pembelajaran mendalam? Jadi, pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang menekankan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui proses olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Fokusnya untuk membangun proses belajar secara holistik dan terpadu. Dan dalam pembelajaran mendalam ini terdapat 4 komponen utama, yaitu dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada dimensi profil lulusan. Pembelajaran mendalam ini menghasilkan 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi profil lulusan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan individu yang memiliki keyakinan terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi profil ini menekankan pentingnya keseimbangan hidup antara pengetahuan dan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitar. Yang kedua ada dimensi keluargaan. Dimensi profil lulusan keluargaan ini menunjukkan individu yang memiliki sikap rasa cinta tanah air, menaati nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, dan memiliki kepedulian serta tanggung jawab sosial. Fokusnya itu untuk membentuk peserta didik yang dapat berkontribusi dalam kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada penalaran kritis. Dimensi profil lulusan penalaran kritis ini menunjukkan individu yang dapat berpikir secara logis dalam memahami, mengevaluasi, dan memproses suatu informasi. Kemampuan ini dapat membentuk peserta didik yang cermat dan dapat menghadapi masalah dengan pemikiran yang mendalam. Yang keempat ada kreativitas. Dimensi profil lulusan kreativitas ini menunjukkan individu yang dapat berpikir secara inovatif dan fleksibel, sehingga dapat mengembangkan ide-ide secara mendalam, bermakna, dan memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitar. Yang kelima adalah kolaborasi. Dimensi profil lulusan kolaborasi menunjukkan individu yang dapat bekerja sama secara efektif dengan orang lain melalui pembagian tugas dan tanggung jawab. Ini menunjukkan sikap saling menghormati antara satu dengan yang lain. Yang keenam ada kemandirian. Dimensi profil lulusan kemandirian artinya peserta didik mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri. Peserta didik yang mandiri ini dapat mengelola waktu dan tindakan mereka secara efektif dalam menghasilkan hasil belajar secara optimal. Yang ketujuh ada kesehatan. Dimensi profil kelulusan kesehatan menggambarkan peserta didik yang sehat jasmani sebagai individu yang peduli terhadap kesehatan, memiliki tubuh yang bugar, dan dapat menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Yang kedelapan adalah komunikasi. Dimensi profil lulusan komunikasi artinya individu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan ide dan gagasan untuk membangun pemahaman bersama di lingkungan sosial. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini menjadi landasan penting untuk memastikan proses belajar berjalan secara efektif. Ada 3 prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah berkesadaran. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh itu ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Kemudian, peserta didik yang memiliki kesadaran belajar ini, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajaran sepanjang hayatnya. Selanjutnya ada bermakna. Ini terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten saja, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya ada menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan. Nah, rasa senang ini akan membantu peserta didik untuk dapat lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuannya. Ketiga, prinsip pembelajaran ini dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Pelaksanaan prinsip pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada olah pikir atau intelektual. Olah pikir ini fokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif untuk melatih kemampuan memahami, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah. Yang kedua ada olah hati atau etika. Ini mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, moral, dan spiritual. Juga mengembangkan kemampuan memahami perasaan serta empati dengan nilai kebenaran dan kejujuran. Yang ketiga ada olah rasa atau estetika. Ini mengembangkan kemampuan menghargai keindahan dan hubungan antar manusia, membantu memahami perasaan orang lain, dan juga menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Yang keempat ada olahraga atau kinestetik. Ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik dan kekuatan tubuh, sehingga dapat membentuk karakter yang disiplin. Materi selanjutnya adalah pengalaman belajar. Pembelajaran mendalam ini memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik melalui proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pengalaman ini dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, rumah, atau dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman belajar ini melibatkan interaksi dengan materi pembelajaran, guru, teman, dan juga lingkungan sekitar. Pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam dapat diciptakan melalui proses yang pertama adalah memahami. Fase awal pembelajaran yang bertujuan untuk membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, mendorong peserta didik untuk aktif dalam pengetahuan agar peserta didik dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber. Yang kedua, mengaplikasi. Mengaplikasi ini merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan peserta didik. Yang ketiga ada merefleksi. Merefleksi ini merupakan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Tahap refleksi ini melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk dapat mengelola proses belajarnya secara mandiri. Kemudian materi terakhir adalah kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran adalah panduan sistematis untuk menciptakan ekosistem pendidikan untuk dapat mendukung proses pembelajaran. Dalam kerangka pembelajaran ini terdapat 4 komponen. Yang pertama ada praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini merujuk pada strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran dalam mencapai dimensi profil lulusan. Selanjutnya ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Guru dapat melibatkan keluarga, masyarakat, atau komunitas sebagai mitra yang memberikan dukungan. Selanjutnya ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan ruang virtualnya harus dirancang secara fleksibel, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Dan terakhir ada pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital ini memegang peranan penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Nah, dengan mengintegrasikan keempat komponen tadi, penerapan pembelajaran mendalam ini akan menjadi lebih efektif dan optimal. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.